Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan kepada kita banyak kenikmatan sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang doa yang disampaikan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan, memiliki ilmu yang mendalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Nah, sekarang kita membahas tentang orang-orang kafir. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Kadabi ali fir'auna wal ladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dhunubihim wallahu syadidul iqab. Innal ladzina kafaru, sungguh orang-orang kafir, lang tughniya anhum amwaluhum. Ya, kata Allah, orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan manfaat, ya, tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun dari harta benda mereka. Jadi orang-orang kafir itu tidak bisa, ya, mendapatkan manfaat sedikit pun dari harta mereka, wala auladuhum, dan juga dari anak-anak mereka, keturunan-keturunan mereka. Ya. Artinya apa? Harta orang-orang kafir, anak-anak orang kafir, keturunan orang-orang kafir itu tidak akan mampu menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Jadi walaupun mereka kaya, mereka punya banyak anak, kekayaannya, keturunannya tidak akan mampu menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Ya. Tuh, walaupun kaya raya, di dunianya kekayaannya masya Allah banyak bisa, tidak terhitung. Ya. Kemudian punya keturunannya hebat-hebat, ya, jadi orang kaya juga atau jadi pejabat, ya. Maka tadi harta benda mereka dan anak-anak mereka itu tidak akan mampu menolong mereka, menyelamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ulaika hum, dan mereka itu waqudun nar. Jadi orang-orang kafir itu akan menjadi apa? Bahan bakar neraka. Ya. Jadi kalau kita mau buat api unggun gitu ya, maka kan perlu bahan bakar ya. Bahan bakarnya apa? Ada apa? Ada kayu, kemudian perlu apa? Minyak tanah atau bensin.
Nah, orang-orang kafir itu nanti akan jadi bahan bakar api neraka. Ya. Alhamdulillah ya. Coba kita lihat ya, kayu kalau dibuat api unggun, apa yang terjadi? Akan jadi apa? Abu, hancur. Nah, nanti di neraka itu bahan bakarnya, api neraka itu adalah orang-orang kafir. Ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita tidak mau menjadi bahan bakar api neraka, ya jangan jadi orang kafir. Kita harus taat, kita harus nurut, kita harus patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena sudah jelas ini nanti ya ada surga buat orang-orang beriman, nanti ada neraka buat orang-orang kafir. Neraka itu menyala-nyala, apinya menyala-nyala, dan bahan bakarnya adalah orang-orang kafir. Kada bi ali Fir'aun, ya. Mereka itu kayak siapa? Kayak pengikut. Siapa pengikutnya siapa? Fir'aun. Oh, ya. Jadi ngeri ya. Pengikutnya Fir'aun gimana? Pengikutnya Fir'aun hancur, binasa. Ketika ngejar-ngejar Nabi Musa, ya, mereka kemudian Allah tenggelamkan, hancur. Gitu. Dan orang-orang kafir itu posisi kayak tadi pengikutnya Fir'aun. Walladzina min qablihim, dan kayak orang-orang sebelum mereka. Ya, banyak ya kisah-kisah umat terdahulu yang Allah binasakan, yang Allah hancurkan. Ya, ya, ada apa tuh? Ada kaum Samud, ada kaum Ad. Ya, ngeri itu mereka. Ya, mereka Allah hancurkan, Allah binasakan. Kenapa mereka kemudian Allah hancurkan? Karena mereka ingkar, mereka durhaka, suruh menyembah Allah mereka nggak pada mau. Ya, mereka nyembahnya apa? Patung, berhala, pohon, tuh ya, jin, setan, tuh. Ya, maka kemudian Allah hancurkan mereka. Ya, kadzabu bi ayatina, ya, mereka itu ingkar kepada ayat-ayat Allah. Mereka apa? Mendustakan. Mereka nggak percaya, ya, kepada Allah. Mereka nggak percaya kepada Rasul-Rasul Allah yang membawa apa? Misi dakwah. Nggak percaya, disuruh nyembah nggak mau. Ya, ini salah satu kisah ya berkaitan dengan ayat ini. Ketika kemudian ya apa namanya Rasulullah bersama para sahabat ya berperang ya dalam peperangan Badar. Rasulullah itu kan menang ya, walaupun jumlahnya sedikit. Berapa jumlah pasukan Badar? 300 berapa? 313 ya Bang ya, 313 itu jumlah pasukan Badar ketika perang ya Badar gitu, melawan ribuan kaum kafir ya, dan Allah berikan kemenangan. Dan perang Badar itu perang yang hebat banget gitu ya, luar biasa, perang terbesar gitu ya. Kenapa? Karena perang Badar itu jumlah muslim itu sedikit, jauh lebih sedikit, 313 ya, 313 jumlahnya para sahabat yang berperang di medan perang Badar ya. Nah, sementara jumlah kaum kafirnya itu ribuan. Dan hebatnya lagi, perang Badar itu dilakukan atau apa namanya terjadi ketika bulan suci Ramadan. Jadi ketika para sahabat lagi puasa ya. Coba lagi puasa kempong terus perang
lawannya lebih akeh. Ya, kalau kita gimana? Aduh, lagi kempong ya, pohon perang, panas-panasan, ya, coba Melayu man. Nah, hebat tuh ya. Ketika Rasulullah perintahkan untuk berperang, para sahabat siap, gitu. Ya, di bulan Ramadan lagi pada puasa. Ya, coba. Nah, kita di bulan apa namanya, bukan bulan puasa aja, aduh, pohon perang ya. Apa berangkitat deh gitu ya. Ini ya perang di bulan Ramadan lagi puasa, kemudian melawannya jauh nih, jumlahnya lebih banyak dari orang Islam. Tapi para sahabat ketika diperintahkan oleh Rasulullah untuk perang, siap perang ya, dan langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW. Dan Allah berikan kemenangan, menang. Ya. Melihat nih ya para sahabat ya, Rasulullah itu menang dalam medan perang di Badar itu ya. Itu orang-orang Yahudi di Madinah ya, orang-orang Yahudi itu sudah mulai itu, wah benar ya, Muhammad itu adalah Rasulullah sebagaimana yang dicantumkan dalam kitab Taurat. Tuh, sebagian orang Yahudi itu sudah mulai percaya. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabatnya melakukan peperangan dalam keadaan berpuasa dan jumlahnya jauh lebih sedikit dari kaum kafir, tapi menang. Makanya kemudian sebagian orang Yahudi ya, wah benar, Muhammad itu Rasulullah. Ini sebagian. Tapi kemudian sebagian lagi dari orang Yahudinya ya, ketika kemudian sebagiannya tadi mulai percaya kepada Nabi Muhammad, dia mau masuk Islam gitu, sebagian yang lainnya menahan. Aja engkau dikit, dilembai dikit ya, lihat itu kan baru satu gitu ya. Ini nih ya, makanya dimasukkan dalam tadi innalladzina kafaru, orang-orang kafir gitu ya. Sebagiannya udah yakin kepada Nabi Muhammad ya, tapi sebagian laginya enggak aja, tunggu dulu, tunggu ya, nanti kalau ada peperangan lagi kita lihat gitu. Nah kemudian ya, ketika terjadi peperangan Uhud, di perang Uhud ya, Rasulullah kan tadi ya apa, terluka. Perang Uhud itu kan satu-satunya peperangan yang apa, mengalami kekalahan ya. Jadi kenapa kalah? Karena apa namanya, para sahabat yang ditugaskan untuk berada di bukit ya, itu turun, padahal Rasulullah sudah menyampaikan aja turun, aja mudun sedurunge anak perintah untuk turun ya. Itu sahabat yang berada di bukit ya, melihat nih ya, kaum kafir sudah mulai terdesak, itu turun, padahal Rasulullah belum memerintahkan untuk turun. Ternyata ketika turun dari bukit ya, dari belakang kemudian apa, kaum kafir nyergap, waktunya pontang panting ya, Rasulullah terluka. Nah itu, nah melihat tadi ya kekalahan apa namanya Rasul dan para sahabatnya tuh kan kalah, yang tadi sebagian orang Yahudi berkata bahwa tunggu dulu ya, aja percaya dikit, tuh kan kalah. Makanya kemudian mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian Allah sampaikan orang-orang kafir itu ya, mereka tidak akan mendapatkan manfaat ya, dari apanya, dari harta kekayaan mereka, dari apanya, dari keturunan mereka, walaupun anak-anaknya hebat gitu ya, itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada mereka ya, tidak akan mampu menolong mereka, tidak akan mampu menyelamatkan mereka dari siksa
api neraka. Ya, gitu. Mereka kayak pengikut Fir'aun. Ya, dan orang-orang sebelumnya, ya, nih umat-umat terdahulu kan dihancurkan sama Gusti Allah ya. Ya. Tadi umatnya Nabi Syuaib, umatnya Nabi siapa lagi? Nabi Nuh. Dihancurkan dengan apa? Nabi Nuh. Banjir bandang. Kalau banjir biasa mending, ini ada bandangnya. Bandang tuh banjirnya tuh gede ya, terus ngentir apa? Ngentirakan itu apa? Hah? Apa bahasa Indonesia? Ngentirakan, menghanyutkan, ya. Jadi menghanyutkan apa-apa yang kemudian ada di sekitarnya, rumah hancur ya, mobil ya. Kalau dulu kan belum ada mobil ya. Ya kayak sekarang tuh lihat tuh, yuk itu banjir berada seperti saya. Ya, itu kemarin kan yang di Cirebon tuh, itu mobil pada keter ya. Di Bekasi kemarin di Bekasi ya pada kentir, mobil pada apa? Pada kawur apa? Kawur mah kena angin ya, pada pada hilang, pada bodol kami mobilnya ya, banjir di bandang ya, naudzubillah, hancur umatnya Nabi Nuh. Ya, kenapa? Karena ingkar kepada Allah. Dan orang Yahudi itu tahu. Kenapa? Karena ada dalam kitab Taurat. Gitu. Ya. Tapi mereka tetap mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Fa'akhadhahumullahu bi dzunubihim. Tuh ya. Maka kemudian apa? Allah menimpakan siksa ya kepada orang-orang kafir, orang-orang Yahudi ya. Kenapa? Karena sebab dosa mereka ya. Jadi ini dengan ayat ini sebenarnya Allah ingin menegaskan ya, kalau banyak orang kafir, orang yang nggak mau taat sama Gusti Allah, orang yang melanggar nih ya, punya maksiat dosa, Allah akan hancurkan. Ini ayatnya, ngeri ya. Wah, itu bencana terus-terusan sih. Kenapa Pak? Kenapa? Karena orangnya banyak yang berdosa, maksiat, baik kerjaannya berzina, anak sing judi, anak sing zina, anak sing apa? Mabok-mabokan ya. Sekarang ada lagi LGBT ya, wadon karo wadon, lanang karo lanang ya. Katanya di Eropa tuh udah mulai nyebar tuh kayak begitu ya. Naudzubillah, itu kan dosa, perbuatan dosa ya. Maka kemudian Allah akan timpakan azab, naudzubillah ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan ya dari siksa tadi ya, bencana seperti ini ya. Wallahu syadidul iqab ya. Allah itu keras siksanya, keras. Kenapa? Udah dibilangin suruh sholat nggak pada sholat, udah dibilangin suruh taat sama Gusti Allah nggak pada mau ya. Ada zina pada zina, ada jangan berjudi pada judi. Di mana-mana sekarang judi ya. Nggak boleh kemudian makan riba pada makan riba ya. Dosa mulu sih, terus tebak dosa ya gitu ya. Makanya kemudian bencana di mana-mana ya. Kemarin di Bekasi itu ya, ternyata di atasnya itu digunduli, hutan yang ada di Bogor digunduli, dan dibangun dibangun villa, dibangun dibangun hotel, dibangun tempat wisata. Nah, sekarang makanya dibongkarin itu tempat wisata ya. Kenapa? Karena penyebab ya, air itu kemudian ngumpul gitu ya, masuk ke kota tadi ya,
Itu karena di atasnya yang harusnya ya banyak pohonannya, sekarang pohonannya digundulin sehingga tidak terserap airnya, ya gitu. Makanya sekarang nih mau dibongkarin lagi itu tempat-tempat wisata di puncak sana, dibongkarin, diberesin, mau ditanami pohon lagi, ya. Kenapa? Karena tadi bencana itu akibat dari apa? Ulah tangan manusia, ya. Manusianya banyak yang ngelang, ya. Nah, dalam ayat ini sudah disampaikan oleh Allah, ya, orang-orang kafir akan mendapatkan siksa, ya, yang sangat pedih, ya. Alhamdulillah, subhanallah. Mudah-mudahan kita semuanya ya terus istiqomah, terus konsisten, terus mau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.